Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan salat Id di buku Salatul Mu'min karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala, di buku bahasa Arab halaman 906 dan buku bahasa Indonesia halaman 504. Untuk menghemat waktu kita dengar membacakan bahasa Indonesia, yang lain silakan menyimak Indonesia atau Arabnya. Poin E, hukum wajib sholat Id. Disyaratkan untuk menetap di suatu daerah dan memenuhi jumlah minimal sholat Jumat. Siapkan pena, kita koreksi sedikit terjemahannya. Bukan hukum wajib sholat Id, tapi syarat diwajibkannya sholat Id. Syarat diwajibkannya sholat Id. Kalau pembahasannya hukum wajibnya sholat Id, hukum sholat Id sudah dibahas di bab-bab sebelumnya. Apa hukumnya sholat Id, jamaah? Ada ikhtilaf. Bagus. Ahsantum. Ada ikhtilaf. Berapa pendapat? Berapa pendapat? 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan fardu ain. Pendapat kedua fardu kifayah. Pendapat ketiga sunnah muakkadah. Maka pembahasan hukum sholat Id sudah lewat. Sekarang ini pembahasan syarat diwajibkannya sholat Id. Dan ini bukan syarat sah. Tambahkan catatan di situ, bukan syarat sah, tapi syarat wajib. Contoh nanti disebutkan bahwa jumlah minimal itu 3. Tapi apakah itu syarat sah? Jawabannya bukan syarat sah. Sehingga kalau ada orang sholat Id sendirian, contohnya waktu Covid. Banyak orang sholatnya cuma berdua, ada yang cuma sendirian malah di kosnya. Bolehkah? Sahkah? Jawabannya sah. Sama halnya ketika ada orang terlambat. Sampai di lapangan ternyata orang sudah selesai sholat Id. Yang ada orang lagi dengerin khutbah. Maka dia tetap bisa sholat Id. Diqodok meskipun sendirian. Jadi ini syarat wajib, bukan syarat sah. Silakan. Yang demikian itu karena Nabi SAW dan juga para khalifahnya tidak pernah mengerjakan sholat Id selama dalam perjalanan. Iya, maksudnya begini. Kalau di dalam perjalanan atau dalam safar, maka tidak wajib sholat Id. Dikarenakan Nabi, begitu juga para khulafaur rasyidin, mereka tidak pernah diriwayatkan mengerjakan sholat Id waktu safar. Itu juga rahasianya kenapa para jamaah haji, mereka kok tanggal 10 tidak pergi sholat Id. Apakah sholat Id di Mina kah? Ataukah justru pergi ke Masjidil Haram kah? Mereka tidak mengerjakannya. Kenapa? Karena memang tidak diwajibkan bagi para musafir. Tapi kalau mereka mau mengerjakan, sah atau tidak? Sah. Begitu. Lanjut. Demikian halnya dengan jumlah minimal yang disyaratkan dalam sholat Jumat menurut pendapat yang benar. Jumlah minimal itu adalah 3 orang, yaitu seorang imam dan 2 orang makmum. Ya. Adapun jumlah, boleh dicatat di dekat situ. Lihat kembali jumlah minimal sholat Jumat. Lihat kembali, maksudnya buka lagi bab sholat Jumat. Tentang jumlah minimal Jumatan. Sebagian ulama ada yang mengatakan 40. Sebagian ulama ada yang mengatakan minimal 3. Sebagian lagi mengatakan minimal 2. Kalau kita katakan minimal 3, itu adalah syarat wajib di sini. Bukan syarat sah. Untuk sholat Id ini syarat wajib, bukan syarat sah. Sehingga kalau ada orang mengerjakannya sendiri, boleh dan sah. Berbeda dengan sholat Jumat. Kalau ada orang terlambat sholat Jumat, maka dia tidak bisa sholat Jumat 2 rakaat. Kalau Jumatan sudah bubar,
Dia sholat apa? Zuhur. Berapa rakaat? 4. Lanjut. Karena itulah sholat id menyerupai sholat Jumat. Masih menurut pendapat yang benar bahwa tidak juga disyaratkan adanya izin imam untuk melaksanakan sholat id. Selain itu menetap di kampung. Imam di sini maksudnya adalah penguasa. Tidak disyariatkan harus izin dulu sama penguasa untuk bikin sholat id. Tidak disyaratkan untuk minta izin kepada penguasa dalam mendirikan sholat id. Alhamdulillah kita tinggal di negeri yang kita sholat itu bebas, tidak perlu minta izin sama siapa-siapa. Yang butuh minta izin itu bikin masjidnya. Lanjut. Selain itu menetap di kampung halaman dan jumlah minimal sholat Jumat itu bukan merupakan syarat sahnya sholat id, melainkan keduanya merupakan syarat diwajibkannya sholat id. Dengan demikian sholat id itu tetap sah walaupun dikerjakan oleh satu orang saja. Ya. Sudah jelas. Lanjut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwa yang termasuk syaratnya adalah menetap di tempat tinggal. Jumlah minimal jamaah sholat Jumat boleh dikerjakan oleh orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, hamba sahaya dan kaum wanita, dan tidak disunahkan untuk diqodok bagi yang tertinggal. Demikian itu pula yang menjadi pendapat Abu Hanifah. Wallahu subhanahu a'lam. Ya. Dan yang lebih tepat, boleh untuk diqodok bagi yang terlambat. Lanjut. Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata, sholat id itu dilangsungkan di kota-kota dan di desa-desa, tetapi tidak disyaratkan di pedalaman dan di perjalanan. Demikian itulah sunnah yang datang dari Rasulullah SAW. Tidak pernah diterima riwayat dari Nabi SAW dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum yang menyebutkan bahwa mereka pernah mengerjakan sholat id ketika dalam perjalanan dan di pedalaman. Rasulullah SAW pernah menunaikan haji wada, tetapi beliau tidak mengerjakan sholat Jumat di Arafah, padahal hari itu adalah hari Jumat, dan tidak juga mengerjakan sholat id ketika berada di Mina. Dalam mengikuti Nabi SAW dan para sahabatnya terkandung kebaikan dan kebahagiaan. Wallahu waliyut taufik. Ya. Ini saya sebutkan tadi. Nabi SAW tidak mengerjakan sholat id, begitu juga para sahabat terdahulu di Mina ketika mereka sedang mengerjakan ibadah haji. Ini menunjukkan bahwa tidak diwajibkan untuk mengerjakan sholat id bagi musafir. Lanjut. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah juga berbicara tentang jumlah minimal yang disyaratkan dalam sholat Jumat dan id. Dia berkata, para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah minimal yang disyaratkan dalam sholat Jumat dan id. Pendapat yang paling benar adalah yang menyatakan bahwa jumlah minimal pelaksanaan sholat Jumat dan id adalah 3 orang atau lebih. Sedangkan mengenai pendapat yang mensyaratkan 40 orang untuk pelaksanaan sholat Jumat dan id, sebenarnya tidak didasarkan pada dalil yang sahih. Ya, ini sudah berlalu penjelasannya di bab sholat Jumat, bahwasanya pendapat yang mengatakan minimal 40 ini tidak ada dalilnya. Maksudnya tidak ada dalil di sini, tidak ada dalil yang menyatakan kewajiban itu minimal 40. Adapun cerita bahwa dulu pernah dikerjakan dengan jumlah 40 itu tidak bermakna batas minimal. Lanjut. Di antara syarat pelaksanaan keduanya adalah bertempat tinggal, sehingga penduduk pedalaman dan orang-orang yang tengah melakukan perjalanan tidak berkewajiban menunaikan sholat Jumat dan id. Saya kira jelas. Adapun catatan kaki tidak perlu dibaca karena kurang lebih isinya sama dengan tulisan yang ada di atasnya. Kita langsung ke waktu sholat id. F. Waktu sholat id. Awal waktu sholat id adalah setelah meningginya matahari kira-kira setinggi tombak. Boleh diberi catatan dekat situ? Yaitu waktu duha. Yaitu waktu duha. Bagaimana menentukan waktu duha? Sekarang gampang aja, tinggal lihat itu. Itu. 458 sholat subuh. 6.30 itu di situ apa? Syuruk ya? Syuruk atau? Yakin? Itu tuh. Apa itu 6.30? Oke, waktu syuruk. Dan waktu duha yang pertama itu adalah kurang lebih 15 menit setelah syuruk. Berarti jam berapa? 6.45. Catatan, waktu syuruk itu bukan waktu sholat syuruk. Ini sudah ditambah. Oh, bid'ah.
Kalau teman-teman buka di aplikasi handphone, aplikasi waktu sholat, kalau ada kata-kata syuruk, isyraq, sunrise, maka itu bukan waktu sholat syuruk. Tapi itu adalah waktu saat matahari sedang terbit. Dan justru waktu tersebut dilarang sholat. Kapan kita baru bisa sholat? Ditambah kurang lebih 15 menit dari waktu syuruk. Jadi kalau sekarang syuruknya 6.30, berarti sholat syuruknya atau duha yang paling awal adalah jam 6.45. Ini katanya sudah ditambah. Saran saya kepada takmir yang bikin desain, ada Pak Wahyu di sana kelihatan. Saran saya balikin lagi. Kecuali kalau di situ tulisan atasnya juga ditambah waktu sholat syuruk. Karena kalau di situ kan tulisannya apa? Syuruk saja. Nanti saya misalnya, saya kan nggak tahu nih, baru tahunya malam ini. Nanti saya pikir, oh itu syuruk. Ya kan? Dan sekarang jadi salah nih. Berarti seharusnya syuruknya 6.15 ya? Iya Pak Wahyu. Berarti ini sudah waktu sholat syuruk. Ya kan? Berarti di atasnya jangan tulis syuruk, tapi sholat syuruk. Karena beda antara syuruk dengan sholat syuruk. Syuruk adalah waktu sedang terbit dan itu terlarang sholat. Untuk bisa sholat dan disebut dengan sholat syuruk alias duha yang paling awal adalah 15 menit setelah waktu syuruk. Berarti kalau mau ditambah, kalimat atasnya juga diganti. Sholat syuruk. Kalau mau ditulis syuruk doang berarti balikin ke waktu aslinya. Kurangi lagi 15. Supaya nanti orang tidak salah. Nah, waktu sholat id yang pertama itu adalah seperti waktu sholat syuruk. Atau duha yang paling awal. Siapa tahu jamaah ada yang belum tahu. Kenapa kok ditambah 15 menit gitu ya. Mungkin sebagian dari teman-teman yang sudah lama ngaji, yang sudah sering ikut kajian saya saat pembahasan waktu duha, mungkin sudah pernah dengar saya menjelaskan ini. Waktu saya sampai di Saudi pertama kali, tinggal di Saudi, sekolah, masjid-masjid itu punya jam seperti ini dan seragam semua ya, bentuknya kayak kubah, bentuknya gitu ya, kayak ini, mihrab ini. Ya gini bentuknya. Semua masjidnya begitu. Saya baca, saya pikir subuh waktu sholat subuh, zuhur waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya berarti waktu sholat asar, maghrib, isya. Berarti di tengahnya ada kata-kata syuruk, saya pikir itu waktu sholat syuruk. Jadi di hari-hari awal saya senantiasa sholat syuruk di jam yang tertera pada jam. Sampai suatu hari ketika saya sedang tahiyat akhir, ada beliau mahasiswa S2 dari Albania, dari negeri Albania, negerinya Syekh Al-Albani, namanya Syekh Muhammad Tariq. Ketika saya hampir salam, dia duduk di sebelah saya. Ketika saya sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya tolak ke dia. Dia nyapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa alhamdulillah. Mina aina ant? Dari mana engkau? Min Indonesia. Masya Allah ini. Mada sallait? Kamu sholat apa tadi? Sholat syuruk. Kenapa kamu sholat syuruk? Karena saya lihat jam itu. Bagaimana kamu memahaminya? Saya pahami subuh, sholat subuh. Zuhur, sholat zuhur. Berarti syuruk, sholat syuruk. Dia bilang, nah gini. Besok subuh kamu sholat di sini lagi ya. Kenapa Syekh? Nanti saya jelaskan. Berganti hari, besok subuh, saya sholat. Begitu selesai sholat subuh, kami saling nyapa lagi. Dia bilang, nanti kita akan buktikan sholatmu benar atau tidak waktunya. Sudah. Sambil ngobrol, datang waktu syuruk. Datang waktu syuruk, dia bilang, mari kita keluar. Kita keluar dari masjid, dan memang masjid asrama kami ada di setengah bukit. Jadi nanti bisa lihat bagaimana dataran Riyadh kalau terbit matahari seperti apa. Terlihat dari namanya Burjul Mamlakah. Ada gedung tinggi bentuknya kayak pembuka tutup botol. Dia bilang, coba kamu lihat. Mataharinya di mana? Mataharinya sedang terbit. Tapi belum terbit. Dan ini, kamu tahu? Saya tahu. Auqatun nahi. Itu waktu terlarang sholat. Ahsan, betul.
Ayo kita masuk lagi. Masuk ngobrol. Setelah 15 menit, sudah lebih 15 menit. Ayo keluar. Begitu keluar, mataharinya sudah ada di tengahnya gedung Burjul Mamlakah. Sudah gini. Coba kamu lihat. Dia sudah naik di atas kira-kira sepenggal kombak. Inilah waktu syuruk. Jadi itu bukan waktu sholat syuruk. Itu adalah waktu sedang syuruk. Dan sedang syuruk adalah termasuk waktu terlarang. Oh ya, berarti tambah 15 menit. Bisa dipahami jemaah? Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Yazid bin Humair Ar-Rahabi. Dia bercerita, Abdullah bin Bisr, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah berangkat bersama orang-orang ke tempat pelaksanaan sholat Id pada hari raya Idul Fitri atau Idul. Dia mengkritik keterlambatan imam seraya berkata, sesungguhnya kamu telah menyia-nyiakan waktu kita, yakni ketika berlangsungnya sholat sunnah. Maksudnya adalah, kalau untuk sholat Id, harusnya kira-kira 2 tombak atau ditambah sekian menit, kira-kira anggaplah 15 menit setelah waktu duha yang pertama itu untuk sholat Idul Fitri. Dilambatkan sedikit. Tujuannya nanti disebutkan. Itu untuk memberi waktu supaya orang bisa bayar zakat fitri. Karena zakat fitri yang paling afdol adalah di saat pagi hari menuju sholat Id. Beda dengan untuk sholat Idul Adha. Untuk sholat Idul Adha, begitu masuk waktu duha, maka yang utama adalah langsung sholat. Sekali lagi ke situ. Waktu duha jam berapa? 6.15 itu adalah syuruknya. Waktu sholat syuruk alias duha yang paling awal 6.30. Maka kalau sunnahnya untuk sholat Idul Adha 6.30. Sedangkan untuk sholat Idul Fitri kira-kira 6.45 sampai jam 7-an. Nah masalahnya ini kita di Indonesia jam 7 itu belum juga sholat. Kenapa belum sholat? Ada banyak faktor. Di antaranya adalah DKM memberi kelonggaran, kasihan nanti yang bawa anak ini belum mandi, belum ini, belum siap makan, bla bla bla. Akhirnya orang memberi toleransi sholat Idul Adha setengah jam dari waktu asli. Dari waktu yang sunnah. Ini yang dikritik di dalam riwayat barusan kita baca. Engkau telah menyia-nyiakan waktu yang baik. Karena kamu lambatkan waktunya. Mungkin karena ini juga jarang dibahas di kalangan kaum muslimin. Maka tidak banyak yang tahu bahwa sholat Idul Adha harusnya yang sunnah adalah seperti sholat duha. 6:30 sudah sholat. Kenapa dipercepat begitu masuk waktu duha segera sholat? Supaya orang cepat menyembelih. Kenapa untuk sholat Idul Fitri dilambatkan kira-kira 15 menitan lagi? Supaya untuk memberikan waktu untuk orang yang bisa bayar zakat fitri. Lanjut. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, ungkapannya wadzalika hinat tasbih, yakni waktu sholat sunnah, yaitu jika waktu makruh sholat telah berlalu. Boleh diberi catatan di dekat situ? Lihat kembali pembahasan waktu terlarang sholat. Lihat kembali pembahasan waktu terlarang sholat di jilid 1. Yang kita bahas jilid berapa? Jilid 2. Ini pembahasannya waktu dulu di bandara. Jilid 1. Ada waktu-waktu terlarang sholat. Dibagi menjadi 3 secara global dan menjadi 5 bila diperinci. Saya tidak usah sebutkan lagi. Nanti jamaah bisa lihat di jilid 1. Lanjut. Dalam riwayat sahih milik At-Tabrani disebutkan, yaitu ketika waktu sholat sunnah duha. Ibnu Battal berkata, para fuqaha telah bersepakat bahwa sholat id itu tidak boleh dikerjakan sebelum matahari terbit dan tidak juga pada saat terbit. Tetapi mereka membolehkan pelaksanaannya pada saat dibolehkannya sholat sunnah. Tidak boleh sholat id sebelum matahari terbit. Tidak boleh juga sholat id waktu matahari sedang terbit. Berarti 6.15 kalau sekarang belum boleh sholat id. Kapan bolehnya? Begitu masuk waktu duha. Berarti 6.30 itu mulai sholat id. Id yang mana? Idul Adha.
Untuk Idul Fitri akhirkan sedikit. Boleh dicatat lagi dekat situ. Sholat syuruk itu sama dengan duha yang paling awal. Ini supaya nanti jamaah tidak bingung. Jadi mana sholat apa? Sholat syuruk apa sholat duha? Diberi catatan sholat syuruk adalah duha yang paling awal. Lanjut. Akhir batas waktu sholat Id adalah zawalnya matahari. Ya. Adapun batas akhir dari sholat Id adalah saat zawal. Apa itu zawal? Yaitu tergelincirnya matahari. Bagaimana taunya? Bagaimana taunya? Bayangan. Bagaimana bayangan? Kalau sudah matahari tepat di atas kepala, bayangan kita tepat di bawah kaki kita. Jadi kita tidak punya bayangan. Ketika sudah mulai condong mataharinya, mulai muncul lagi bayangan kita, itulah waktu zawal. Anggaplah kalau sekarang jam sholat zuhur jam 12.22, anggaplah jam 12 siang. Nanti bisa lebih tepatnya lagi bisa keluar pas siang-siang. Anggaplah jam 12 siang, itu terakhirnya sholat Id. Cuma kalau ada yang sholat Id jam 12 pasti orang masuk koran. Insya Allah portal Balikpapan langsung liput. Ada sholat Id jam 12. Nah, itu adalah waktu akhirnya. Nanti akan disebutkan apabila misal orang-orang itu baru tahu ternyata sholat Idnya itu hari ini. Dan mereka sedang puasa karena nggak dapat berita. Misalnya beritanya salah. Dapat revisi dari Kemenak misalnya. Tapi revisinya baru diberitakan jam 1 siang. Perhatikan. Hari ini misalnya, pagi ini kita menganggap ini adalah hari terakhir puasa Ramadan. Lagi puasa, tiba-tiba muncul berita liputan 6 siang. Revisi Kemenak bahwa hari ini 1 Syawal. Apa yang harus dilakukan? Gak jadi sholat Id berarti? Yang harus dilakukan adalah batal puasanya. Minum. Senang gak? Kalau dulu kan gitu kan, begitu dapat berita, oh hari ini itu, langsung cepat-cepat minum. Adapun sholat Idnya besoknya. Meskipun sudah lewat. Kenapa demikian? Karena pernah terjadi di masanya Nabi. Baca dulu. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, waktu pelaksanaan sholat Id adalah ketika matahari naik dan berakhir sampai waktu zawal. Jika tidak mengetahui waktu itu kecuali setelah waktu zawal, hendaklah imam berangkat keesokan harinya dan sholat bersama jamaah. Ini yang saya sebutkan tadi. Kalau kita tidak tahu ternyata hari ini adalah hari sholat Id, dan baru tahunya nanti setelah zawal, maka kita tidak bisa sholat Id hari ini, karena sudah lewat waktu zawal. Karena itu adalah batas akhir. Jadi gimana? Sholatnya besok. Makanya tadi saya bilang liputan 6 siang, saya nggak bilang liputan 6 pagi. Karena kalau liputan 6 pagi, jam berapa tuh? Wita, liputan 6 pagi jam berapa? Jam 7. Nonton, direvisi. Tadi malam udah direvisi, berarti hari ini sholat Id. Bisakah kita sholat Id jam 8? Bisa. Jadi, ayo bikin di WA, ayo semuanya kembali ke masjid. Sholat Id jam 9. Bisa. Nah, tapi karena taunya di liputan 6 siang, jam 1 siangnya Wita, ya udah lewat waktunya. Berarti besok baru sholat. Terus? Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Umair bin Anas dari sejumlah kaum Ansor dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bercerita, kami pernah pada malam hilal bulan Syawal, namun langit berawan sehingga esoknya kami tetap dalam keadaan berpuasa. Ya, pernah suatu hari di masanya Nabi, waktu mencari hilal untuk bulan Syawal ternyata tertutup, ya, oleh mendung atau berawan. Sehingga orang mengira malam ini belum 1 Syawal. Ya, mereka pikir, berarti kita menggenapkan, karena kan tidak tertutup. Ya. Kata Nabi SAW, dan apabila mendung atau tertutup dari kalian hilal, maka genapkan jadi 30. Maka orang menggenapkan jadi 30. Maka besoknya orang masih puasa. Apa yang terjadi setelahnya? Ada beberapa orang pengendara yang datang pada akhir siang,
Lalu mereka memberikan kesaksian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka telah melihat hilal kemarin. Ya. Saat mereka, termasuk Nabi sedang berpuasa, lewatlah serombongan orang yang sudah lihat hilal tapi kemarin. Berarti mereka sudah lihat hilal Syawal dan harusnya hari ini Syawal, tetapi Nabi SAW dan para sahabat masih berpuasa lantaran di tempat beliau mendung. Apa yang dilakukan Nabi? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan mereka untuk berbuka dan berangkat ke tempat sholat id keesokan harinya. Bila itu terjadi, tadi saya bilang misalnya direvisi beritanya, maka yang kita lakukan hari itu adalah buka puasa saja, tapi sholat idnya besoknya apabila sudah terlanjur lewat waktu zawal. Tapi kalau masih pagi, masih bisa sholat id. Daripada besok, mendingan sekarang. Meskipun jam 10 pagi. Lanjut. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-fitru yauma yuftirun nasu, wal adha yauma yudhin nasu. Idul Fitri adalah hari ketika orang-orang melakukan futur atau tidak berpuasa, dan Idul Adha adalah hari ketika orang-orang berkurban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, As-sawmu yauma tasumuna, al-fitru yauma tuftiruna, wal adha yauma tudahuna. Puasa itu pada hari kalian berpuasa, Idul Fitri itu hari kalian berbuka, dan Idul Adha itu hari kalian berkurban. Yang afdal adalah menyegerakan sholat Idul Adha jika matahari sudah naik kira-kira setinggi tombak, dan mengakhirkan sholat Idul Fitri yakni ketika matahari sudah naik kira-kira setinggi 2 tombak. Ya. Perhatikan jemaah. Yang lebih afdal adalah ta'jil. Untuk sholat Idul Adha. Dipercepat. Untuk segera mengerjakan sholat Idul Adha. Yaitu manakala sudah masuk sepenggal tombak. Coba perhatikan. Bagaimana itu sepenggal tombak? Tadi kita bilang. Waktu sedang terbit matahari. Kemudian naik di waktu duha sepenggal tombak. Tadi berapa menit? 15. Berarti kalau 2 tombak 30. Maka kalau di sini kita tahu bahwa sholat syuruk adalah 6.30, syuruk 6.15, berarti 6.30 mulailah waktu sholat Idul Adha. Adapun untuk sholat Idul Fitri mundurkan berapa? Kira-kira 6.45. Kenapa demikian? Kenapa perlu dipercepat untuk Idul Adha dan diperlambat untuk Idul Fitri? Nanti disebutkan. Lanjut. Imam Ibnu Qudamah berkata, disunahkan untuk mendahulukan sholat Idul Adha agar waktu berkorban dapat lebih lama. Disunahkan mengakhirkan sholat Idul Fitri agar waktu pengeluaran zakat fitrah lebih lama. Ya. Ini hikmahnya disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Untuk Idul Adha disegerakan. Alasannya adalah supaya segera bisa nyembelih, jadi waktu penyembelihan lebih panjang. Sedangkan untuk Idul Fitri sunnahnya diakhirkan. Supaya orang-orang bisa membayar zakat fitri di waktu afdal. Perhatikan jemaah, kapankah waktu paling afdal untuk bayar zakat fitri? Bukan malam Id. Cuma orang biasanya bayarnya malam Id supaya besok pagi tidak kalang kabut. Khawatirnya kalang kabut atau khawatirnya terlupakan. Atau kebanyakan orang bayarnya zakat fitri itu malam Id karena dititip di masjid. Karena dititip lewat panitia. Dan boleh-boleh aja. Tidak ada masalah. Tapi kalau ditanyakan, Ustadz saya maunya bayar zakat fitri, waktunya yang paling afdal. Kapan? Jawabannya, pagi hari saat Anda menuju lapangan sholat Id. Misalnya sambil menuju lapangan sholat Id, dari rumah sampai di lapangan ada rumah-rumah yang di situ ada mustahik zakat. Sambil menuju lapangan, sambil mampir bawa zakat. Apa bentuknya? Beras. Ya, ini yang paling afdol. Makanya karena ini waktu paling afdol, mungkin akan ada orang yang mau bayar di waktu afdol. Nah, supaya orang leluasa dan tidak kalang kabut, maka sholat Idul Fitri dimundurkan.
Kira-kira tambah lagi 15 menitan. Bisa dipahami? Nanti insya Allah kan akan datang bab tentang pembayaran zakat fitri. Di buku ini juga. Jadi meskipun itu babnya zakat, dimasukkan dalam ensiklopedia sholat sebagai pelengkap dari sholat Id. Nanti akan ada bahasanya. Saya tambahkan, biasanya dalam pelaksanaan sholat Id, ada pembacaan sambutan wali kota. Betul? Saya tidak bilang jangan dilakukan, karena kita juga menghargai apa yang ingin disampaikan oleh ulil amri. Mungkin ada hal yang sangat penting untuk dia sampaikan. Maka untuk sambutan wali kota jangan di skip. Tapi jangan baru dibaca di saat seharusnya kita sudah sholat Id. Sambil menunggu jamaah, segera baca sambutan. Anggap saja ya. Sholat Id mau dikerjakan jam 7. Meskipun itu kurang afdal. Maka dari jam 6.45, kalau orang Bugis bilang baca sudah. Supaya tidak kelamaan. Nanti jam 7 baru dibaca, jam berapa kita sholat. Kita akan terlewat dari waktu yang harusnya lebih afdal begitu. Jadi pahami? Jadi jangan di skip. Ada yang bilang dosa dibaca, tidak penting. Mungkin penting. Kalau kita baca mungkin ada hal-hal yang sangat penting buat dari ulil amri untuk masyarakat. Tapi jangan juga dibaca nanti nunggu waktu yang harusnya kita sudah sholat begitu. Lanjut. Yang demikian itu merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan saya tidak melihat adanya perbedaan pendapat mengenai hal tersebut. Hal tersebut disebabkan karena pada setiap hari raya terdapat amalan tersendiri. Amalan hari raya Idul Fitri adalah mengeluarkan zakat fitrah dan waktunya sebelum pelaksanaan sholat. Sedangkan amalan hari raya Idul Adha adalah berkurban dan waktunya setelah pelaksanaan sholat. Pada pengakhiran waktu sholat Idul Fitri dan penyegeraan sholat Idul Adha terkandung perluasan untuk pelaksanaan masing-masing dari keduanya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, Nabi SAW biasa mengakhirkan sholat Id pada hari raya Idul Fitri dan menyegerakan sholat Id pada hari raya Idul Adha. Ibnu Umar dengan keteguhannya dalam mengikuti Rasulullah SAW tidak mau berangkat hingga matahari terbit dan membaca takbir dari rumahnya sampai ke tempat pelaksanaan sholat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam rangka mengikuti Nabi SAW, beliau baru mau keluar dari rumah tunggu apa? Matahari terbit. Ya. Tapi ini jangan dilakukan untuk panitia, karena panitia mungkin harus cek mic, cek perlengkapan yang mungkin belum siap dan seterusnya. Lanjut. Mengenai hikmah penyegeraan sholat Idul Adha dan pengakhiran waktu sholat Idul Fitri, Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, adapun pengakhiran waktu itu karena pada hari raya Idul Fitri orang-orang memerlukan adanya perluasan waktu untuk memperpanjang waktu pengeluaran zakat fitrah. Sebab waktu terbaik pengeluaran zakat fitrah adalah waktu pagi pada hari raya itu berlangsung sebelum pelaksanaan sholat Id. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Ibnu Umar. Zakat fitrah itu diperintahkan supaya diberikan sebelum orang-orang berangkat ke tempat pelaksanaan sholat. Karena itulah waktu yang paling afdal. Tapi jangan juga begini. Ya, perlu juga diperhatikan, jangan sampai nanti demi waktu afdal kemudian malah lupa. Ya, karena sebagian orang di pagi hari itu banyak kesibukan. Kalau sekiranya takutnya malah lupa, bayar saja malamnya. Tapi kalau tidak, maka lebih bagus bayarnya adalah saat pergi menuju sholat Id. Dan jangan sampai baru terbayar setelah sholat Id. Termasuk kesalahan misalnya ada orang, dari tempat dia tinggal sampai tempat sholat Id, dia tidak menemukan, atau bukan itu rumah orang yang mau dia bayar zakat fitri kepadanya. Tapi dia janjian, nanti aja di lapangan sholat Id. Bisa dipahami? Misalnya orang kelandasan kalau mau sholat Id di mana? Lapangan Merdeka. Dia punya keluarga di Kampung Baru. Dia telepon malam Id, kamu di mana besok sholat? Kenapa kak? Kamu ke Lapangan Merdeka ya? Nanti aku kasih zakatku di situ. Ketemunya kapan? Habis sholat. Dan kalau sudah habis sholat, maka tidak sah zakatnya. Maka ini juga perhatikan, jangan sampai nanti gara-gara cari waktu afdal, kemudian kita malah tidak sah zakat kita. Lanjut.
Sebagaimana diketahui bersama, jika waktu sholat itu diakhirkan berarti waktu pelaksanaan zakat akan semakin lama. Sedangkan pada hari raya Idul Adha yang disyariatkan adalah bersegera untuk berkurban. Karena berkurban merupakan salah satu dari syiar Islam. Allah Azza wa Jalla telah menyandingkan kurban ini dengan sholat. Allah berfirman, "Fasolli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Quran Surah Al-Kautsar ayat kedua. Allah juga berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran Surah Al-An'am ayat 162. Dengan demikian menyegerakan pelaksanaan kurban pada hari raya Idul Adha adalah lebih afdol. Hal itu jelas bisa terwujud dengan dipercepatnya pelaksanaan sholat. Sebab hewan kurban itu tidak bisa disembelih sebelum pelaksanaan sholat Id. Saya kira sudah jelas. Kita masuk ke dalam tata cara sholat Id. G. Sifat sholat Id. Yang sunnah untuk dilakukan imam adalah sholat dengan menghadap sutroh atau pembatas. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika berangkat sholat pada hari raya Idul Fitri, beliau memerintahkan untuk mengambil tombak dan meletakkannya di hadapan beliau, lalu beliau sholat dengan menghadap ke tombak tersebut. Ya. Sedangkan orang-orang berada di belakangnya. Ya. Disunahkan bagi orang yang menjadi imam, sholat Id itu dia letakkan sutroh di depannya. Dahulu Nabi SAW menjadikan tombak untuk ditancapkan sebagai sutroh. Adapun di zaman sekarang mungkin ada orang menggunakan yang biasa dipakai. Sesuatu ya, mungkin kayu dan lain-lain diletakkan di depan imam untuk dijadikan sutroh. Dan ini sebagaimana sholat pada umumnya. Ya, yang disunahkan untuk sholat adalah sholat menghadap sutroh. Kemudian di sini dikatakan fayusolli ilaiha wan nas wara'ah. Nabi SAW sholat menghadap ke sutroh dan kaum muslimin sebagai makmum berada di belakang beliau. Ini menunjukkan bahwa sutroh hanya berlaku untuk imam, tidak berlaku untuk makmum. Dikarenakan makmum tidak punya sutroh, karena sutrohnya imam adalah sutrohnya makmum, maka apabila makmum dilewati orang, boleh atau tidak? Boleh. Jadi nanti sebagai makmum, jangan memalang orang kalau orang mau lewat. Seperti orang mau ke belakang karena batal wudhu. Contoh di masjid ini. Ada orang soft 1. Ternyata dia buang angin. Dia mau keluar dengan cara melipir pinggir ke pinggir. Nah itu kan akan melewati sekian banyak orang. Para makmum tidak boleh memalang. Kenapa? Karena makmum tidak punya sutroh. Sutrohnya makmum mana? Sutrohnya imam. Maka jangan memalang. Biarkan orang bisa keluar supaya orang segera bisa memperbaharui wudhu. Jadi tidak tertinggal. Coba bayangkan kalau seandainya itu kejadiannya di sholat Jumat. Terus semua orang menganggap bahwa yang benar adalah dipalang. Dari mana dia lewat? Tidak ada dia tempat untuk dia lewat. Karena orang betul semuanya. Itu dipalang. Habis sholat Jumat, belum sempat wudhu dia. Akhirnya terlambat dari sholat Jumat. Oleh karenanya perbuatan orang yang memalang, padahal dia cuma makmum, maka itu jelas salahnya. Lanjut. Beliau juga melakukan hal tersebut di dalam perjalanan. Dari sanalah para umara menjadikannya sebagai pegangan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya pernah ditancapkan sebuah tombak di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha untuk kemudian beliau mengerjakan sholat. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berangkat ke tempat sholat, lalu tombak besi dibawa ke hadapan beliau dan selanjutnya ditancapkan di hadapan beliau di tempat sholat. Kemudian beliau sholat menghadap kepadanya. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa sholat id berjamaah itu hanya 2 rakaat. Ya. Sifat sholat id yang lain adalah hanya 2 rakaat. Tidak ada 4 rakaat. Lanjut. Sumber yang mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa beliau sholat id 2 rakaat. Hal itu juga dikerjakan oleh para imam setelah beliau sampai sekarang ini. Tidak pernah diketahui bahwasanya ada seseorang yang melakukan selain itu dan tidak ada juga yang menentang hal tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Salat Jumat itu 2 rakaat, salat Idul Fitri 2 rakaat,
Sholat Idul Adha juga 2 rakaat. Dan sholat safar dalam perjalanan juga 2 rakaat. Yang dilakukan itu adalah lengkap dengan tidak dikosor melalui lisan Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah sholat Id itu 2 rakaat bukan karena kosor. Lanjut. Sholat Id ini dikerjakan sebelum khutbah. Membaca takbiratul ihram pada rakaat pertama yang diikuti dengan membaca doa istiftah. Kemudian bertakbir 6 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia bercerita, Nabi SAW bersabda, At-takbiru fil fitri sab'un fil ula, wa khamsun fil akhirah, wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima. Takbir pada salat Idul Fitri itu 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat terakhir serta membaca bacaan setelah keduanya. Ya. Di antara sifat sholat Id yang lain adalah bahwa sholat itu dikerjakan sebelum khutbah. Tidak sama seperti sholat Jumat, di mana sholat Jumat setelah khutbah. Sifat sholat Id yang berikutnya adalah ada yang disebut dengan takbir zawaid. Boleh ditulis di dekat situ. Takbir zawaid. Apa itu takbir zawaid? Takbir tambahan. Berapa jumlahnya? Ada ikhtilaf ulama. Sebagian mengatakan 7 setelah takbiratul ihram. Sebagian lagi mengatakan 7 itu termasuk takbiratul ihram. Untuk rakaat yang kedua, sebagian ulama mengatakan 5 termasuk takbir bangkit. Sebagian lagi mengatakan 5 itu di luar dari takbir bangkit dari sujud naik ke atas. Bisa dipahami? Memang ada perbedaan pendapat ulama. Syekh bin Baz mengatakan yang benar adalah 1 plus 6. Jadi 7 itu termasuk takbiratul ihram di rakaat 1. Adapun rakaat kedua, beliau lebih pilih 1 plus 5. Jadi 7 yang rakaat 1 itu termasuk takbiratul ihram. Sedangkan rakaat 2-nya 5 itu tambahan setelah bangkit dari sujud. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lanjut. Juga pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa bertakbir pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha pada rakaat pertama 7 kali takbir dan 5 kali pada rakaat yang kedua selain takbir ruku. Ya. Dan para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 1 plus 7
lalu 1+5. Ada juga yang mengatakan 1+6 dan 1+5. Lanjut. Saya pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berkata, ketujuh takbir itu sudah termasuk takbiratul ihram, dan pada rakaat kedua dilakukan takbir 5 kali, tidak termasuk takbir perpindahan. Ya, ini pendapat Syekh bin Baz, 1+6, 1+5. Lanjut. Selanjutnya membaca ta'awuz diikuti dengan surah Al-Fatihah dan surah Qaf atau surat Al-A'la, kemudian menyempurnakan 1 rakaat lalu berdiri dari rakaat pertama sambil bertakbir. Kemudian bertakbir 5 kali setelah berdiri sempurna. Telah ditegaskan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya dia bertakbir pada rakaat pertama salat Id sebanyak 7 kali, sudah termasuk takbir pembuka atau takbiratul ihram. Dan pada rakaat terakhir 6 kali, sudah termasuk takbir ruku. Semua takbir tersebut dilakukan sebelum melakukan bacaan. Setelah itu beliau membaca Al-Fatihah dan surat Iqtarobat atau surah Al-Ghasiyah. Tata cara sholat Id yang berbeda dari sholat subuh misalnya, kurang lebih adalah pada takbir zawaidnya. Sedangkan yang sisanya, rakaat 1, rakaat 2 sama seperti sholat subuh atau sholat Jumat. Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepadanya, apa yang biasa dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri? Maka dia menjawab, pada kedua hari raya tersebut beliau membaca Qaf wal Qur'anil Majid dan Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Juga didasarkan pada hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia bercerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada salat Idul Fitri dan Idul Adha serta salat Jumat biasa membaca Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya, adapun kalau mau membaca yang lain, insya Allah boleh. Membaca penggalan surat Al-Baqarah, membaca surat yang selain ini boleh. Lanjut. Dia bercerita bahwa jika hari raya Id bertepatan dengan hari Jumat, kedua surat tersebut dibaca pada kedua salat itu. Beliau mengangkat kedua tangannya berbarengan dengan setiap takbir berdasarkan keumuman beberapa hadis dan berdasarkan praktik yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu. Ya. Untuk takbir zawaid maka angkat tangan. Jadi setelah takbir pertama Allahu Akbar, ini takbiratul ihram, baca iftitah, kemudian takbir zawaid. Allahu Akbar itu angkat tangan semua. Allahu Akbar dan seterusnya. Nanti tinggal PR-nya di antara takbir-takbir ini baca apa? Nanti kita catat dekat situ. Lanjut. Beliau juga membaca di antara takbir-takbir itu apa yang telah ditegaskan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di hadapan Hudzaifah dan Abu Musa, bahwa Walid bin Uqbah pernah bertanya, sesungguhnya hari raya telah tiba, apa yang harus aku lakukan? Ibnu Mas'ud menjawab, hendaklah engkau mengucapkan Allahu Akbar, juga memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah serta bersolawat kepada Nabi SAW, lalu bertakbir dan bertahmid, memuji Allah serta bersolawat kepada Nabi dan berdoa kepada Allah, kemudian bertakbir dan memanjatkan pujian dan sanjungan kepadanya serta bersolawat kepada Nabi SAW dan berdoa kepada Allah lalu bertakbir. Maka Hudzaifah dan Abu Musa menjawab, dia benar. Ya, maksudnya begini. Boleh dicatat aja dekat situ. Tidak ada bacaan khusus di antara takbir-takbir zawaid dari Nabi. Tidak ada bacaan antara takbir zawaid yang diriwayatkan dari Nabi. Yang ada dari Ibnu Mas'ud dan sebagian salaf. Yang ada dari Ibnu Mas'ud dan sebagian salaf berdasarkan riwayat tadi ini. Apa yang dibaca? Di antaranya adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau diam saja boleh, baca itu boleh. Kenapa diam saja? Karena tidak diketahui ada riwayat dari Nabi SAW yang ada dari sahabat Nabi. Maka kalau ada yang takbirnya cuma gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tidak baca apa-apa, boleh. Kalau dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Seperti itu juga boleh. Lanjut. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memulai sholat sebelum khutbah. Beliau mengerjakan sholat 2 rakaat dengan bertakbir pada rakaat pertama 7 kali secara berturut-turut setelah takbir pembuka dengan berdiam sejenak di antara 2 takbir. Tidak diperoleh dari beliau mengenai zikir tertentu di antara takbir-takbir tersebut, tapi diceritakan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia berkata, memanjatkan pujian kepada Allah dan memberikan sanjungan kepadanya serta bersolawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Al-Khalal. Ibnu Umar mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan setiap takbir. Selesai? Baik. Sudah jelas ya? Saya tidak usah ulang lagi karena nanti kalau diulang jadi tambah panjang. Masih ada waktu 1,5 menit. Yang kita bahas pada malam hari ini adalah tentang syarat wajib dan bukan syarat sah. Kemudian waktu. Kemudian apa tadi? Tata cara. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.